Oke, kita mulai saja ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, ini sudah 15 orang yang hadir. Oh, termasuk saya berarti 14 ya. Oke. Ya, tadi sekitar jam 11-an sudah saya kirimkan mengenai materinya ya. Jadi kita meneruskan mengenai parabola ya. Kita meneruskan mengenai parabola. Untuk yang kemarin, untuk video saya mengenai persamaan parabola sudah pada menonton. Ya, semoga itu cukup jelas ya, karena penjabarannya juga ya sebenarnya nggak panjang penjabarannya, tetapi ada banyak kasusnya gitu ya. Kalau lingkaran kan ya cuma satu lingkaran aja gitu ya, mau dicerminkan, mau dirotasi ya tetap lingkaran. Kalau parabola itu berbentuk kurva terbuka ya, jadi ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan sebenarnya juga ada yang arahnya mungkin ya ke arah mungkin ke kanan atas gitu ya. Tapi itu persamaannya akan lebih rumit lagi. Jadi kita sementara baru mempelajari persamaan yang sederhana. Jadi setelah mempelajari lingkaran, parabola, elips, hiperbola, nanti akan ada yang namanya persamaan umum derajat 2. Jadi itu persamaan yang nanti bisa ekivalen dengan salah satu irisan kerucut. Dan arahnya memang tidak searah dengan sumbu koordinat. Tapi itu masih ya mungkin nanti setelah Paskah. Oke ya. Saya akan jelaskan untuk materi PPT kita ya. Ya tentunya ini sebenarnya bukan gambar yang dimaksud ya, bukan gambar parabola yang dimaksud. Ya, ini nggak tahu nih, saya cari di Google aja ini, nemu gambar ini kira-kira antena parabola di ya satu rumah nih, namanya rumah di kawasan pinggiran gitu ya. Ya, definisi dari parabola ya, ini saya review sedikit yang saya jelaskan di video kemarin ya. Itu adalah himpunan titik-titik pada bidang koordinat yang kalau dihitung jaraknya dengan suatu titik tertentu yang kemudian disebut dengan titik fokus, itu akan sama jaraknya dengan jaraknya titik ke garis tertentu yang disebut dengan garis direktrik atau garis arah. Ini bisa dilihat di gambar yang di pojok bawah ini. Itu contoh menggambarkan bagaimana jaraknya itu konstan gitu ya, jaraknya sama gitu ya, jaraknya sebarang titik pada parabola ke fokus dengan ke garis direktrik. Nah di sini parabola ini dari definisinya ya dia pasti akan menjadi kurva yang terbuka ya, karena kan pasti kalau semakin ke kiri atau kanan jaraknya ke fokus akan semakin jauh, dan berarti jaraknya ke direktrik juga harus semakin jauh ya, jadi pasti akan membuka ya. Nah kemudian ya di sini titik yang tepat di tengah-tengahnya fokus dengan garis direktrik ini disebut dengan titik puncak parabola. Ya walaupun puncak di sini tidak benar-benar di puncak ya. Ya karena tergantung arahnya juga ya, tapi bisa dibilang ya titik ekstrimnya dari parabola. Kalau di kalkulus kemarin ya itu namanya ya titik minimum lokal atau maksimum lokal gitu ya. Nah, lalu di sini apa sebenarnya esensinya dari fokus gitu ya? Itu saya sendiri juga sebenarnya tidak
awalnya juga belum terlalu paham ya. Tapi kalau versinya orang fisika gitu ya, kalau misalkan ini diibaratkan ada suatu bidang maksudnya ada suatu permukaan yang bentuknya seperti parabola gitu ya. Kemudian ada suatu cahaya yang datang tegak lurus dengan garis arahnya, dan itu permukaan yang bisa mantulkan cahaya, maka nanti pantulannya pasti akan melewati titik fokus. Jadi kalau misalkan ya kenapa itu mungkin pertanyaan juga kenapa antena itu bentuknya parabola ya. Jadi supaya kalau ada cahaya yang naik yang datang dari atas tegak lurus dengan arahnya, dia akan dipantulkan ke titik fokusnya. Tapi mengapa bisa begitu, saya juga tidak tahu. Karena itu orang fisika yang bisa menjelaskan ya. Jadi itu kenapa ada istilah titik fokus di situ. Jadi kalau ada garis yang arahnya tegak lurus dengan garis direktrik, dia akan terpantul ke arah fokus. Oke, lalu ini juga persamaan parabola ya. Sebenarnya ya mirip-mirip gitu ya. Jadi ada 4 arah terbuka yang kita pelajari sementara ini, yaitu yang ke kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian juga untuk puncaknya, untuk yang versi mudah ya yang puncaknya di 0,0 sama yang puncaknya di H,K. Ya beberapa ya mirip-mirip lah, hanya beda tanda, membalik X sama Y atau ya X min H dengan Y min K dibalik posisinya seperti itu. Dan juga parabola itu pasti simetris ya. Simetris dengan sumbu simetrinya adalah garis yang tegak lurus dengan direktrik dan melewati fokus sekaligus puncak parabola. Nah, mungkin beberapa catatan penting gitu ya. Jadi di sini saya mendefinisikan nilai parameter parabola P ya. Bilangan P pada persamaan parabola itu sebagai jarak antara puncak parabola dengan fokusnya. Dan ini juga otomatis sama dengan jarak puncak ke garis direktrik. Yang berarti juga sama dengan setengah dari jarak fokus ke direktrik. Ya, jadi P ini yang ini ya, fokus ke vertex ini ya. Ini jaraknya P, vertex ke direktrik juga P. Ya. Jadi kalau dihitung fokus ke direktrik jadi 2P. Ya. Nah, di sini karena P ini saya definisikan sebagai jarak, maka P-nya harus positif. Lalu apakah dia terbuka ke kanan atau kiri, atas atau bawah, itu melihat pada tandanya ya. Tandanya yang di persamaannya ya. Kalau ini Y kuadrat sama dengan sesuatu, ya berarti ini arahnya kalau nggak ke kanan ke kiri ya. Kalau tandanya positif berarti ke kanan, kalau negatif ke kiri. Lalu kalau misalkan yang sebaliknya, X kuadrat sama dengan 4PY, kalau ini plus 4PY berarti ke atas, kalau minus berarti ke bawah. Nah, tetapi di beberapa buku, itu ada yang mendefinisikan P itu boleh bernilai negatif. Jadi nanti persamaannya akan sama ya, yang kiri kanan akan sama-sama bertanda plus. Jadi nanti nilai dari P itu kalau positif dia terbuka ke kanan, kalau P-nya negatif dia akan terbuka ke kiri. Tapi itu sama saja kan sebenarnya kan. Jadi kalau misalkan terbuka ke kiri kan tinggal P-nya yang negatif atau P-nya positif tapi ditambahi tanda minus. Ya kan? Jadi kan sebenarnya sama aja sebenarnya. Ya, jadi kalau di beberapa buku persamaannya sama, Y pangkat 2 sama dengan 4PX. Tapi P-nya boleh positif, boleh negatif. Nah, tapi kalau saya mendefinisikan P itu positif. Sehingga kalau arahnya berkebalikan, tambahin tanda minus. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama aja, secara prinsip sama aja.
Nah, lalu kemudian dalam beberapa buku yang lain juga, nilai P itu malah didefinisikan sebagai jaraknya fokus ke garis direktrik. Ya, jadi bukan dari fokus ke puncak gitu ya. Sehingga persamaannya nanti menjadi Y pangkat 2 sama dengan 2PX. Lalu fokusnya menjadi P per 2,0 dan direktriknya menjadi min P per 2. Ya, jadi kalau misalkan Anda mencari di beberapa mungkin materi di internet, ada yang menyebutkan Y pangkat 2 sama dengan 2PX, sedangkan saya kok bilangnya 4PX. Ya, itu berarti definisi P-nya yang berbeda. Ya. Jadi saya mendefinisikan P sebagai jaraknya fokus ke puncak. Sedangkan di literatur lain mungkin P itu dari fokus ke direktrik. Nah, jadinya kan ya berubah persamaannya, bukan 4PX tapi 2PX. Nah, perbedaan semacam itu sebenarnya tidak mengubah esensi dari konsep parabola ya. Tetapi nanti untuk merumuskan persamaannya itu akan ada yang harus disesuaikan. Jadi Anda kalau misalkan mempelajari kalau Anda mempelajari materi mengenai parabola itu juga ini ya, diperhatikan kembali apa definisinya ya. Dan ini karena sudah terlanjur saya pakai definisi yang di video kemarin ya, jadi ya kita seterusnya pakai definisi itu. Nah, ini jangankan saya dengan buku yang lain ya atau dengan dosen yang lain. Bahkan saya dengan diri saya tahun lalu pun beda loh. Jadi tahun lalu saya malah pakai yang ini, Y pangkat 2 sama dengan 2PX. Lalu diri saya 2 tahun yang lalu, saya menggunakan P-nya boleh negatif. Nah, saya nggak tahu juga kok saya bisa labil seperti ini ya. Jadi sepertinya tuh saya waktu nerangkan itu, saya ingat definisi seperti ini. Lalu P saya buat seperti ini gitu kan. Lalu kemudian selebihnya tinggal mengalir saja gitu ya. Nah, saya sendiri juga waktu kemarin bikin video, saya kan menggunakan yang Y pangkat 2 sama dengan 4PX ya, persamaan umumnya. Nah, terus saya bandingkan dengan materi yang saya buat tahun lalu. Karena tahun lalu saya pakai yang 2PX. Waduh, ya udah terlanjur apa boleh buat, ya sudah. Kita gunakan saja yang 4PX ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda dapat materi dari kakak tingkat, tolong disesuaikan ya. Karena saya sendiri ternyata juga mendefinisikan dengan cara yang berbeda. Oke, ya ini untuk yang bentuk persamaan parabola gitu ya. Sama juga dengan kemarin yang lingkaran. Itu juga pertama mungkin bentuknya ada Y kuadrat, terus ada X, ada Y gitu ya. Lalu supaya kita bisa mengetahui parameter parabolanya, ya kita harus membentuknya menjadi bentuk yang serupa dengan salah satu dari 8 bentuk yang tadi. Tentunya itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi di sini Y pangkat 2 min 10X min 12Y tambah 6 sama dengan 0. Ya ini kita pisahkan gitu ya. Kita kumpulkan yang Y sama yang X beda ruas gitu. Lalu yang sebelah kiri kita lengkapkan kuadratnya, yang sebelah kanan juga kita tambahkan supaya tetap sama. Sehingga kita mendapatkan bentuk yaitu ya, jadi Y-6 dikuadratkan sama dengan 10 dikali X plus 3. Nah, dari sini kita melihat koefisiennya dari X min H itu adalah bilangan positif. Berarti dia akan terbuka ke kanan. Ya. Jadi setelah kita otak-atik, sesuatu kuadrat sama dengan sesuatu kali variabel yang lain. Nah, kalau ini positif koefisiennya, berarti dia akan terbuka ke kanan. Ya.
Dan ini mewakili 4P ya. Jadi 10 ini mewakili 4P. Makanya P-nya menjadi 10/4 atau 5/2. Lalu titik puncaknya berarti H, K. Ya, ini kan X min H, ini Y min K ya. Berarti hanya min 3, K-nya 6. Lalu untuk fokus dan direktrik serta sumbu simetrinya yaitu ya tinggal kita tambahkan dengan P/2 itu ya. Tambahkan dengan P itu ya. Jadi ini kan terbuka ke kanan, berarti untuk fokusnya ya tinggal digeser sejauh P ke kanan gitu ya dari puncak. Direktrik berarti digeser sejauh P ke arah kiri. Oke. Oh ya, sementara apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Ya, jadi untuk mendeskripsikan persamaan parabola gitu ya. Kalau dari persamaan derajat 2 semacam ini ya kita menggunakan ya algebraic manipulation. Oke. Jadi ini untuk yang fokus sama garis direktriknya itu menggunakan rumus yang ada di halaman sebelumnya ya. Nah, lalu kemudian bisa saja ada pertanyaan lain ya. Kalau kita punya suatu fungsi kuadrat ya, Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Dengan A-nya nggak sama dengan 0. Ini juga nanti kurvanya akan berbentuk parabola. Oh ya, tahu nggak kenapa A-nya nggak boleh 0? Nanti jadi linear, Pak. Ya, betul. Kalau A-nya 0 jadi linear ya. Jadi tinggal BX tambah C ya, jadi linear. Ya, jadi kalau kita bicara ini persamaan dengan derajat 2 gitu ya, berarti kan harus ada X pangkat 2-nya ya. Jadi koefisiennya nggak boleh 0. Nah, Anda mestinya sudah paham bagaimana cara menghitung, cara menggambarkan kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, lalu pertanyaannya, itu kan bentuknya juga merupakan parabola ya. Lalu bagaimana untuk menentukan posisi dari titik puncak dan titik fokusnya, lalu bagaimana garis direktriknya sama sumbu simetrinya. Ya, ini mungkin beberapa lembaga ya, beberapa oknum itu mungkin mengajarkan cara cepatnya gitu ya. Kalau punya grafik persamaan fungsi kuadratik, maka rumusnya untuk titik puncak seperti ini gitu ya. Nah, ini kita akan coba kita kaji kembali gitu ya. Bagaimana menemukannya. Nah, mula-mula kita mencoba untuk membuatnya menjadi bentuk persamaan parabola dulu. Karena di sini yang ada kuadratnya adalah X, berarti ini pasti parabola yang arahnya kalau nggak ke atas ke bawah. Ya, jadi pasti X kurangi sesuatu dikuadratkan sama dengan sesuatu dikali Y min sesuatu. Nah, jadi ya kita otak-atik saja seperti ini gitu ya. Pertama kita bagi dengan A, karena A-nya tidak 0, berarti kita boleh membagi dengan A. Lalu yang C per A yang di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, sehingga yang ruas kanan tinggal hanya memuat unsur X, unsur yang ada X-nya. Lalu kemudian kita tambahkan ya dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Ini kuadrat dari B per 2A ya. Ini supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna.
Jadi kalau X tambah N gitu ya, X tambah N dikuadratkan kan pasti jadi X kuadrat tambah 2NX tambah N kuadrat ya. Jadi ini pasti B per A ini sama dengan 2N-nya. Berarti N-nya sama dengan B per 2A. Kalau ini kuadratnya ya, N kuadrat. Ini B per 2A dikuadratkan ya. Nah, saya langsung jadi B kuadrat dibagi 4A kuadrat. Nah, lalu kemudian yang di ruas kiri saya keluarkan seper A-nya supaya ini menjadi tinggal Y dikurangi sesuatu. Sehingga ini menjadi seper A dikali ya ini ya, Y tambah B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Sama dengan X tambah B per 2A dikuadratkan. Nah, ini muncullah ya suatu apa ya istilahnya suatu bentuk yang Anda sudah familiar ya, B kuadrat min 4AC. Itu apa? Diskriminan ya. Ya, jadi di sini kelihatan ya, yang hanya berarti minus B per 2A, lalu yang K koordinatnya berarti jadi minus diskriminan dibagi 4A, lalu seper A-nya itu yang nanti menentukan parameter parabolanya. Saya setiap kali menjabarkan persamaan kuadrat seperti ini, saya jadi selalu ingat ya pada kejadian di saat kalian tuh mungkin masih pada bayi ya mungkin ya kalian ya. Atau kan masih bayi itu saya masih SMP. Jadi waktu itu saya masih tinggal di kota kecil ya di Pati. Lalu saya itu dulu ceritanya waktu SMP itu ikut lomba yang diadakan sama Undip. Lalu saya seleksi yang istilahnya apa ya, tingkat karesidenan ya, itu Pati dan sekitarnya, Pati, Kudus, Jepara dan lain-lain, itu saya waktu itu lolos sampai yang seleksi yang di Undipnya gitu ya. Itu lombanya cuma tingkat Jawa Tengah. Nah, lalu ternyata soal-soal yang diujikan waktu itu sangat sulit ya, dan saya jelas ya bahkan ya mungkin termasuk peringkat bawah waktu itu. Dan saya masih ingat salah satu soalnya itu adalah membuktikan rumus ABC. Bahwa solusi dari persamaan kuadrat itu adalah min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A. Nah, itu saya waktu itu karena soal yang lain tuh tampak lebih sulit gitu ya. Saya menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan soal itu dan nggak nemu-nemu, sama sekali nggak ketemu. Lalu kemudian karena saya penasaran waktu saya pulang ke rumah, saya nyari buku teks, lalu saya coba lihat ada nggak penjelasannya. Dan ternyata ada, ya kira-kira seperti ini penjelasannya. Tinggal Y-nya diganti 0. Penjelasannya. Nanti itu bisa kok, nanti tinggal Y-nya diganti 0, lalu nanti ya langkah-langkah berikutnya kurang lebih sama. Nanti Anda bisa menemukan X-nya berapa, ya nanti jadi min B per 2A plus minus akar diskriminan per 2A. Ya barangkali itu ya momen yang bisa dibilang cukup membuat saya ya cukup membuka mata saya gitu ya, bahwa matematika itu nggak sekedar hitungan. Jadi itu mungkin pertama kali saya menemukan soal pembuktian, dan ternyata setelah saya baca ini sebenarnya mudah idenya ya, cuma saya kok nggak bisa mengolahnya. Kemudian waktu SMA, waktu belajar trigonometri kan banyak soal pembuktian. Nah itu mungkin karena saya mengubah cara belajar saya jadi lebih cepat memahami pembuktian rumus trigonometri daripada teman-teman saya. Jadi ya itu biasanya malah kita itu bertumbuh pada satu cerita ini ya, waktu kita gagal gitu ya. Karena gagal kita belajar gitu ya. Oke, ya ini tadi kelihatan ya, titik puncaknya sudah kelihatan. Lalu koefisiennya ini seper A,
Ini berarti mewakili kalau nggak 4P ya berarti negatif 4P ya. Ya tergantung A-nya berapa. Nah, kalau A-nya itu positif, berarti P-nya berarti 4P sama dengan 1/A. Berarti P-nya 1/4A. Dan kalau misalkan P-nya itu tadi 1/A-nya itu negatif, ya berarti P-nya adalah negatif 1/4A. Nah, itulah kenapa kalau kurva persamaan kuadrat, kalau A-nya positif dia akan terbuka ke atas, kalau A-nya negatif dia akan terbuka ke bawah. Ya, lalu untuk fokus sama direktriknya ya kita tinggal menambah atau mengurangkan dengan P begitu ya. Dan ini nggak akan jadi masalah gitu ya, karena kalau misalkan kurvanya terbuka ke atas berarti kan ditambah ya, K-nya ditambah dengan P. Tapi P-nya positif. Pas kurvanya ke bawah dikurangi dengan P, tapi P-nya negatif. Dikurangi dengan P, tapi nilai P-nya min 1/4A ya. Jadi nanti akan sama saja. Lalu sumbu simetrinya berarti negatif B per 2A. Oke. Ya. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke garis singgung. Ya, jadi ada belajar persamaan parabola, lalu juga untuk analogi ya dari persamaan kuadrat ke persamaan parabola. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana kita menghitung persamaan garis singgung parabola. Ya, kita menentukan persamaan garis singgung parabola. Jadi sama juga ya, sama seperti di lingkaran juga, nanti di seluruh macam irisan kerucut juga sama, elips, hiperbola ya. Jadi dia tuh hanya sekedar bersinggungan pada suatu titik ya pada parabola, tetapi tidak memotongnya. Sehingga bisa dibilang ya keseluruhannya itu ada di luar parabola. Ya. Jadi nggak sempat masuk ke dalam parabola. Nah, saya memberikan tanda petik luar dalam ini karena parabola itu nggak tertutup ya. Jadi sebenarnya dalamnya itu apa ya? Ya istilahnya itu dia dilingkupi sama cekungannya parabola gitu ya. Kalau di luar berarti ya dia di luar cekungannya itu. Nah, nanti sama seperti di lingkaran ya kita punya 3 macam garis singgung yang mau dipelajari ya, yaitu yang diketahui gradiennya, lalu kemudian garis singgung yang diketahui titik singgungnya, kemudian garis singgung yang melalui sebuah titik di luar parabola. Nanti juga muncul juga istilah garis kutub parabola. Ya, di sini titiknya harus di luar ya, karena kalau yang di dalam nanti nggak akan terbentuk garis singgung ya. Nah, ini sebenarnya kalian juga bisa ini ya, kalau di kalkulus, bagaimana untuk mencari persamaan garis singgung dari suatu kurva? Kalkulus diferensial. Cari gradien bukan, Pak? Ya, gradiennya dengan apa? Gradiennya. Gradien dari garis singgungnya itu sama dengan apa? Turunan dari fungsinya. Turunan dari fungsi ya. Fungsinya. Samaan fungsi yang menggambarkan kurva itu ya. Ya, tentunya turunannya dihitung pada posisi dari titik singgungnya itu ya. Jadi misalkan menyinggung di titik C, FC ya berarti gradiennya sama dengan F aksen C. Ya, selebihnya nanti tinggal kita masukkan saja nilai
dari C, FC ke persamaan garis ya. Oke. Ya. Nanti kita bisa justifikasi apakah itu nanti akan sama atau tidak hasilnya ya. Mestinya sama mestinya. Ya. Nah, di sini karena kurva parabola itu terbuka, jadi kalau kita punya suatu nilai kemiringan M, kita akan punya tepat satu garis singgung parabola dengan gradien M. Kalau lingkaran ada dua ya, karena satu bulatan, kalau ini ada yang di bawah sama di atas ya. Kalau parabola ya hanya ada satu ya, karena kurvanya terbuka. Lalu saat ditinjau untuk ya kita mungkin mulainya dari yang paling mudah dulu ya. Jadi parabola yang titik puncaknya di 0,0, lalu mungkin yang salah satu saja ya yang terbuka ke arah kanan gitu ya. Jadi parabola Y kuadrat tambah 4px, kita coba cari idenya dulu. Nanti untuk parabola yang lain ya kita kembangkan sendiri ya dengan ide yang sama. Jadi misalkan parabolanya Y pangkat 2 sama dengan 4px, berarti dia parabola puncak di 0,0, lalu terbukanya ke arah kanan. Lalu misalkan kita punya persamaan garis singgung dengan gradien M, itu pasti bentuknya Y sama dengan MX tambah N. Yang belum diketahui itu N-nya ya. Karena kalau gradien itu pasti sudah jelas ya, bentuknya Y sama dengan MX tambah sesuatu ya. Tinggal berapa sesuatunya itu. Nah, ini strateginya ya kita masukkan Y sama dengan MX tambah N ke persamaan parabola ya. Kita gunakan substitusi di situ. Nanti Y-nya kita ganti dengan MX tambah N. Berarti MX tambah N dikuadratkan sama dengan 4px. Lalu ya kita otak-atik, kita pindah ruas, kita kumpulkan. Nah, ini menjadi M kuadrat X kuadrat ditambah 2mn min 4p dikali X ditambah N kuadrat sama dengan 0. Nah, ini yang nanti solusinya hanya tunggal gitu ya. Karena kalau garis singgung dengan kurva itu pasti hanya ada satu titik pertemuan ya. Jadi di sini nilai X-nya harus tunggal. Berarti ini solusi real tunggal ya atau real kembar ya, akar kembar gitu ya. Nah, yang akar kembar itu diperoleh kalau diskriminannya sama dengan 0. Oke. Ya, jadi di sini B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. Lalu kita coba hitung ya, ini persamaannya dalam M, N, dan P. Ya, kita di sini yang kita mau cari N-nya ya. Jadi P-nya kan sudah diberikan, P-nya diketahui dari persamaan parabola, kemudian M-nya juga diberikan, berarti N-nya yang harus bergantung pada P dan M. Nah, ternyata somehow N-nya itu sama dengan P dibagi M. Jadi rumus garis singgungnya adalah Y sama dengan MX ditambah P dibagi M. Itu kalau dia garis singgung parabola yang garis singgung dari parabola yang puncaknya di 0,0 dan terbuka ke kanan. Nah, kalau untuk yang puncaknya itu di suatu titik H, K, ya itu kita istilahnya menggunakan, saya menyebutnya prinsip pergeseran gitu ya. Jadi kalau dari 0,0 ke H, K ya berarti pola persamaannya berarti kita seolah-olah mengganti X dengan X min H dan Y dengan Y min K. Berarti nanti persamaan garis singgungnya juga akan sama. Jadi yang X-nya diganti dengan X min H, Y-nya diganti dengan Y min K. Ya, seperti itu ya. Lalu
Nah, untuk parabola yang lain gitu ya, untuk yang arahnya ke kiri, ke atas, ke bawah, ya idenya hampir sama ya. Kalau yang ke kiri sepertinya persamaannya hampir sama. Nanti tinggal itu mungkin jadi min P per M sepertinya. Kalau yang ke atas atau ke bawah, nah itu yang persamaannya agak beda nanti kayaknya. Jadi itu perlu dirumuskan ulang lagi. Nah, lalu mungkin satu contoh soal gitu ya. Ini parabolanya sama dengan yang tadi. Lalu ditanyakan persamaan garis singgung yang gradiennya minus 5/3. Dan kemudian ditanya koordinat dari titik singgungnya. Ya, di sini kita bisa saja langsung menggunakan rumus ya. Y min K sama dengan M dikali X min H ditambah P per M. Lalu kita coba kita sederhanakan supaya menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah sesuatu. Kita peroleh Y sama dengan min 5/3 X min setengah. Ya, di sini kita masukkan ya, M-nya min 5/3, lalu P-nya ini 5/2. Itu dari contoh sebelumnya, sudah diberikan di contoh sebelumnya. Lalu H, K juga itu sudah ditemukan sebelumnya, hanya min 3, K-nya 6. Ya, jadi seperti ini. Y sama dengan min 5/3 X min setengah. Lalu, nah ini ya mungkin ini tidak sejahat yang di lingkaran kemarin. Ya, tapi masih lumayan banyak pecahan ya. Iya. Ya, kalau untuk bentuk rumusnya ini seenggak-enggaknya kita masih bisa menghindari bentuk akar ya, karena tidak ada akar di sini. Cuma ya kita butuh menjamin gimana sebenarnya ketemunya bulat semua gitu ya. Tapi ya ini masih lebih mungkin untuk dibuat ini ya. Ya, tapi nanti hasilnya kalau Anda lakukan substitusi ya pasti akan menjadi sebuah persamaan kuadrat yang hanya memiliki solusi tunggal. Ya, jadi nanti tenang saja, selama Anda menghitungnya benar pasti akan menjadi sesuatu X tambah sesuatu dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga nanti X-nya hanya ada satu solusi. Tapi jangan lupa setelah ketemu X-nya ini belum cukup. Ini kan baru ketemu absisnya. Untuk ordinatnya ya kita masukkan X-nya di sini min 21/10. Lalu dihitung ketemu Y-nya sama dengan 3. Nah, barulah itu menjadi koordinat dari titik singgung ya, min 2,1,3. Jadi X-nya ini dimasukkan ke persamaan garis ya. Oke, ya. Ya, seenggaknya ini angkanya pecahan gitu ya. Ini mungkin yang agak susah buat dihindari itu pecahan. Karena ada bentuk P per M. Kecuali kalau M-nya 1, itu jadi lebih mudah ya. Kalau M-nya 1 jadi lebih mudah. Tapi ya selebihnya ya mungkin kita harus bermain dengan pecahan ya. Seperti itu. Ya, tapi seenggaknya ini sepertinya masih lebih baik dibandingkan yang lingkaran ya. Yang lingkaran itu harus ada bentuk akar ya, nggak bisa dihindari. Iya, oke. Iya, begitu saja. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak ya? Ini sepertinya hadir semua ya, 20. Itu saya cek gitu ya di LMS kan saya bisa melihat kapan terakhir kali mengakses ya dari mata kuliah itu. Ternyata teman kalian tuh Aulia itu sudah hampir sebulan tidak mengakses mata kuliah ini. Ya, jadi sepertinya memang sudah sudah secara langsung sudah berpamitan ya mungkin ya.
Permamitan ya. Ya makanya tuh saya kemarin bilang semoga masih cukup buat sepak bola campuran ya. Karena kalau sekarang sudah nggak cukup, mau sepak bola putri pun juga nggak cukup ya. Oke, ya saya nggak tahu sih kalau ya mungkin kondisi khusus ya. Kan angkatan kalian sebelumnya itu harusnya itu 25 ya. Saya ingatnya waktu kuliah pertama itu 25 yang geometri Euclid itu. Kemudian sepertinya tiap minggu satu orang leave group gitu ya. Hingga akhirnya tinggal berapa itu? Ya tinggal pokoknya tinggal 19 atau 18 gitu ya. Sepertinya itu. Ya sekarang sudah hilang lagi satu ya. Tinggal 15 ya berarti ya. Tinggal 15. Ya semoga nanti adik tinggal kalian ada lebih banyak ya. Oke. Oh ya, mungkin saya juga ini ya. Kalau beberapa dosen ya kayak seperti Pak Heri kan juga pakai ini ya, pakai pakai apa pen tablet ya untuk nulis PPT itu. Nah, itu sebenarnya lebih lebih enak mana sih? Kalau saya lebih terbiasa bikin PPT langsung gitu ya. Tapi kalau apa ya kalau saya jujur aja saya tuh saya nggak punya pen tablet tuh masalahnya. Dan nanti saya mungkin butuh nabung dulu buat beli gitu ya dan mungkin nyari ya ada promo apa gitulah siapa tahu ada. Nah, tapi lebih enak mana buat dipelajari ya? Apakah dengan PPT yang istilahnya itu sudah jadi atau dengan pen tablet ya untuk PPT kosong lalu saya tulis gitu ya? Gimana? Kalau menurut saya sama aja sih Pak. Jadi tidak apa. Ya. Tapi kalau dosen lain ini enggak apa kebanyakan ya pakai pen tablet ya atau gimana? Ya. Maksudnya selain saya ada nggak yang pakai PPT lagi? PPT yang udah jadi maksudnya? Oh, nggak ada ya? Oke. Ya kalau saya ini sih sebenarnya kalau saya mau kasih tahu alasannya ya kok saya lebih suka pakai PPT itu atau tepatnya lebih terbiasa. Soalnya di tempat kerja saya sebelumnya itu sebenarnya dari dulu ya bahkan masih di kondisi yang sangat normal itu semua mata kuliah itu harus ada materi dalam bentuk PPT. Tahu kan tempat saya sebelumnya di mana ya? Saya kan baru ya belum cerita ya. Saya dulu kan sebelum gabung sana kan saya di Jakarta di BINUS Bina Nusantara dan ya mungkin salah satu pembedanya ya itu di sana itu sistemnya itu sangat apa ya sangat SOP gitu ya sangat ada standar operation prosedur gitu ya. Kemudian juga tiap dosen itu job desk-nya sangat rinci. Nah, salah satu job desk-nya itu adalah membuat materi dalam bentuk PPT. Jadi itu dulu bagian dari apa ya? Secara bertahap sebenarnya itu. Jadi apa? Mendigitalkan semua konten. Tapi dulu belum sampai video sih, cuma PPT sama mungkin apa? Lecture note gitu ya. Tapi dulu yang wajib PPT. Cuma ya akhirnya kalau matematika sama aja. Jadi PPT itu cuma saya diamin di depan, kemudian ya akhirnya saya tetap harus jelasin step by step gitu ya di papan, nulis pakai spidol gitu. Nah, cuma ya ada keuntungannya gitu ya. Karena saya dulu sudah sering bikin materi PPT dengan menggunakan persamaan matematika, saya jadi terbiasa. Jadi sudah otomatis kalau diminta bikin materi online ya saya langsung menggunakan PPT gitu ya. Sudah otomatis. Dan beberapa sebetulnya juga ada yang saya recycle dari materi yang di BINUS sebetulnya. Tapi nggak semua sih.
dan saya juga harus hati-hati karena kalau enggak nanti saya diminta bayar karena melanggar hak cipta nanti. Dan materi yang betul-betul saya kopas itu adalah materi yang dulu saya bikin sendiri. Karena kalau saya bikin sendiri kan ya masa saya nggak boleh gunain lagi gitu kan. Ya tinggal gampang lah desain terus ganti template-nya. Itu lebih mudah. Tapi kalau materi yang bukan dari saya, ya saya agak hati-hati dan beberapa desain lain juga hanya ngopi dari buku gitu ya. Jadi di screenshot terus kemudian ditempel-tempelkan gitu. Jadi ya beberapa materi mungkin nggak pas buat kelas yang saya ajar gitu ya. Jadi tetap saya harus modifikasi. Cuma kalau itu materi yang dulu saya bikin sendiri ya biasanya saya tinggal kopas biasanya. Jadi ada untungnya juga, tapi ya ini semoga ini tidak ketahuan orang Venus ya, nanti saya diminta bayar lagi. Tapi tenang saja, saya harus hati-hati, template-nya harus saya ganti. Jangan sampai ada logonya Venus, itu aja lah. Dan itu juga dulu ada trainingnya sih. Jadi bagaimana bikin PPT yang bagus. Karena beberapa dosen bikin PPT itu cuma ya kayak ngambil dari buku ya tuh ya dikopas-kopas gitu aja ya. Nah, terus kemudian kan dibilang PPT itu ada standar misalkan kayak ukuran fontnya gitu ya. Kalau fontnya terlalu kecil, orang baca pasti udah malas duluan. Ya kayak kita cuma ngopi dari Word gitu ya. Nah, terus kan satu PPT itu kan harus bisa menunjukkan poin demi poinnya gitu ya. Step by step-nya. Makanya nggak bisa cuma sekedar kopas dari buku. Ya. Jadi ya saya sudah lebih terlatih untuk itulah. Ya ini paling sementara ya saya masih pakai ini aja ya, masih pakai PPT, mungkin saya campur dengan lecture note dalam Word atau PDF ya, kalau misalkan itu mungkin cukup panjang penjabarannya. Dan nanti di materi-materi yang elips sama hiperbola kemungkinan akan lebih panjang lagi loh. Jadi saya kasih warning, makanya kenapa lingkaran dulu baru parabola, itu bertingkat nanti, tingkat kerumitannya. Dan karena saya kemarin sudah terlanjur mendefinisikan parameter parabola secara berbeda, jadi kalau saya mau recycle materi yang dari tahun lalu, saya pun juga ada penyesuaian lagi, karena parameternya beda. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu sekaligus saya juga juga bisa saya refresh kembali gitu ya materi-materinya. Jadi nggak cuma sekedar gunain dari yang lama. Nah ini kira-kira materi sampai sekarang ini sudah cukup banyak atau belum? Dari persamaan garis lingkaran sudah cukup banyak ya. Soalnya ya, ini sudah pertemuan ke-9 ya ternyata ya. Kalau dihitung dari kalau pertemuannya itu berarti sebenarnya iya harusnya materi UTS pertama itu cuma sampai materi hari ini mestinya. Ya. Karena kan saya bagi 3-3 ya. Jadi kan sepertiga semester ini sudah sampai hari ini ya. Jadi materi UTS pertama cuma sampai ini aja. Tapi kita tetap lanjut materinya gitu ya. Jadi minggu berikutnya tetap kita kuliah seperti biasa sampai jeda Paskah, tapi materinya disimpan buat UTS 2. Ya. Oke ya. Oh ya, untuk masalah presensi ya, itu saya kemarin baru saya coba saya rekap lagi itu, sepertinya kalau pas yang hari Rabu yang nggak ada Zoom, sepertinya beberapa dari kalian ada yang cukup sering lupa untuk ngisi presensi ya. Ya beberapa itu sudah saya isikan gitu ya, tapi saya patokannya gini, kalau pada hari itu dia ada tanggapan di grup, saya anggap hadir. Kalau enggak, saya anggap enggak hadir. Ya, jadi buat yang lupa mengisi dan juga di hari itu tidak merespon apapun di grup, ya saya anggap enggak hadir. Tapi ya itu seenggak-enggaknya
ini kan baru berapa minggu ya, masih aman lah harusnya. Belum ada yang sudah jebol kuota absennya gitu ya. Tapi nanti di lain waktu ya tolong ya, ini sudah saya ingatkan. Jadi hari yang Rabu walaupun nggak ada Zoom, tapi tetap presensi harus diisi. Kalau enggak ya nanti kalau lupa ya ini saya anggap absen ya nanti ya, saya anggap nggak hadir. Oke, baik ya, itu saja. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ya, kita tidak perlu lama-lama untuk virtual meeting. Ya, terima kasih. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Oh ya, dan juga untuk besok saya lihat ada yang ikut kuliah umum ya. Ada ya, yaitu selamat mengikuti kuliah umum ya. Itu yang mengisi 2 dosen dari prodi sebelah, dari pendidikan matematika, sama 2 dosen saya dulu di UGM. Yang satu profesor yang bisa dibilang dedengkotnya dari aljabar UGM, yang satu lagi itu ya masih termasuk muda, itu istri dari dosen pembimbing saya waktu S2. Jadi ada suami istri dosen, yang suaminya itu dulu pembimbing saya waktu S2, istrinya itu yang besok ngisi di kuliah umum. Jadi selamat belajar. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Saya turun, Pak.